Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia yang mengikuti apa yang telah ditulis dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila manusia tersebut mengikutinya, maka dia akan diberi petunjuk. Al-Quran juga merupakan mukjizat yang paling agung yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Al-Quran juga sebagai asyifa, penawar, penyembuh bagi segala penyakit lahiriah ataupun batiniah. Al-Quran tak hanya berkisar tentang perintah dan larangan, akan tetapi lebih dari itu. Di dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat yang mengandung fadilah dan khasiat. Semua ayat yang ada di dalam Al-Quran, semuanya nilainya sangat agung. Kesemuanya memiliki keutamaan dan keistimewaan yang tersendiri. Begitu juga dengan salah satu ayat yang terdapat di dalam surah yang sangat agung ini, yang apabila didawamkan, apabila dibacakan dengan istiqomah, dijadikan zikir. Karena zikir yang tertinggi adalah membaca Al-Quran, maka bisa mendatangkan kebaikan dan terhindar dari keburukan. Dengan syarat dibaca dengan istiqomah, didawamkan selalu. Ayat yang berada di dalam surah yang agung ini sebenarnya sangat banyak fadilahnya dan keutamaannya. Ayat tersebut adalah dua ayat di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 21 dan ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Sahabat beriman, banyak sekali keutamaan dan khasiat dari dua ayat ini berdasarkan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, barang siapa yang membaca surah ini dengan istiqomah, baik itu 1 kali ataupun 3 kali setelah sholat ataupun di luar sholat, maka ianya akan menjadi obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Sesungguhnya Al-Quran bisa menjadi obat bagi apa yang ada pada tubuh kita. Keterangan ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, letakkanlah tanganmu di atas kepala, karena sesungguhnya Jibril karena waktu menurunkan ayat tersebut telah berkata, letakkanlah tanganmu di atas kepalamu, karena sesungguhnya ayat ini adalah obat dari segala macam penyakit kecuali kematian. Dan barang siapa yang istiqomah membacanya, maka akan menjadi pelindung dari gangguan jin. Bagi yang merasa sering diganggu makhluk halus, ataupun merasa tidak nyaman pada suatu tempat, maka cobalah membaca ayat ini. Di dalam suatu riwayat, Abu Ayyub radhiyallahu anhu pernah memiliki pengering kurma, sehingga di rumahnya banyak buah kurma yang sedang dikeringkan. Namun di keesokannya, kurma-kurma tersebut selalu berkurang jumlahnya. Dan hal itu membuat Abu Ayyub penasaran. Maka pada suatu malam, Abu Ayyub mendengar kedatangan seseorang, dan langsung Abu Ayyub menanyai orang yang datang tersebut.
Ternyata sosok yang datang tersebut adalah laki-laki dari golongan jin yang kehabisan bekal dan sengaja mengambil kurma milik Abu Ayyub. Lalu beliau pun menghalalkan kurma yang diambil oleh jin tersebut dengan syarat jin tersebut harus memberitahukan doa ataupun bacaan yang ampuh untuk terlindung dari gangguan jin. Maka jin tersebut berkata, doa yang paling utama untuk melindungi diri kalian dari gangguan jin adalah beberapa ayat yang terdapat di dalam akhir surah ini, yaitu surah Al-Hasyr. Yang ketiga, dengan membaca ayat ini, Allah akan menghapus kesalahan yang telah dilakukan, akan diampuni dosa-dosanya. Dalam hal ini, Rasulullah SAW memberikan jawaban bagaimana untuk menghapus kesalahan yang telah kita lakukan. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca akhir surat ini, kemudian dia meninggal pada siang atau malam harinya, maka Allah akan menghapus seluruh kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Yang keempat, bila kita mendawamkan membaca surah ini, ayat ini secara istiqomah, maka tercatat sebagai mati syahid. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kepada seorang laki-laki setiap dia hendak berbaring di tempat tidurnya untuk membaca ayat dari surah ini. Setelah itu beliau bersabda, apabila engkau meninggal, maka engkau meninggal sebagai syahid. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Selanjutnya, kelebihan atau khasiat daripada ayat ini atau surah ini adalah akan dilindungi dengan 70.000 malaikat penjaga. Sebagai perlindungan, maka bermohonlah kepada Allah lewat surah ini. Insya Allah akan terlindung dari gangguan jin, setan, dan makhluk lainnya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan jin dengan membaca ta'awuz sebanyak 3 kali, kemudian dia membaca akhir surah daripada ayat ini, yaitu surah Al-Hasyr, maka Allah akan mengirimkan 70.000 malaikat untuk mengusir setan dari golongan jin dan manusia. Apabila dia membacanya di waktu malam, maka dia akan dijaga sampai pagi. Dan apabila dia membacanya di waktu pagi, maka dia akan dijaga sampai sore. Selanjutnya, siapa saja yang membaca ayat ini, ayat daripada surah ini, akan mendapatkan jaminan surga. Abu Umamah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa saja yang membaca penutup surah ini pada waktu malam atau siang, kemudian dia meninggal pada waktu malam atau siang, maka wajib baginya masuk surga. Selanjutnya, bagi yang mengamalkan surah ataupun ayat ini, akan dimohonkan ampunan oleh malaikat. Malaikat akan memohon ampun kepada Allah untuk orang yang membaca surah ataupun ayat ini. Ketika seorang muslim mendawamkan surah ini, maka Allah akan menugaskan 1000 malaikat untuk memohon ampun atasnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, oleh karena itu, marilah kita amalkan, kita baca, kita jadikan wirid ayat ini, ayat daripada surah pendek ini. Amalkan dengan istiqomah, baik itu diamalkan setelah selesai sholat atau diamalkan ketika setelah sholat subuh, dan setelah sholat asar, atau setelah sholat maghrib. Jadikanlah ini sebagai wirid ataupun zikir pagi dan sore kita. Bila tidak sempat membaca setelah asar, bacalah setelah maghrib. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.